Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 3. Untuk pertama-tama, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Cindy Aulia Andriani dengan NIM 242410102024 dan teman saya. Yara Putri Mulia Kusuma Wardani dengan NIM 242410102072. Oke, terima kasih Kiara. Selanjutnya kita akan bahas tentang materinya. Nah, untuk bagian A nomor 1, ini ada soal tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Jadi dalam semua tabel yang ada di Northwind SQL, cara untuk memilih semua daftar supplier dari tabel supplier yaitu menggunakan query select bintang. Bintang itu artinya all. Jadi select all from suppliers dan yang di show rows-nya itu semua dari suppliers. Dan untuk yang selanjutnya, ada bagian A nomor 2. A nomor 2 dengan soal tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, seperti tadi, kita pakai select all from customer. Jadi, yang pada data output hasilnya semua dari customer. Untuk selanjutnya, bagian B nomor 1 dan 2. Oke, dengan soal B nomor 1, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi kita menggunakan query select produk ID karena kita harus menampilkan ID produk, lalu nama produk yaitu produk name, harga, unit price, stok dari tabel produk yaitu unit in stock dari produk. Nah, jadi di data output yang ditampilkan yaitu ada produk ID, product name, unit price, dan units in stock. Selanjutnya untuk B nomor 2, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person dari tabel supplier. Jadi yang di query yaitu select supplier ID karena kita akan menampilkan ID supplier, company name, nama perusahaan, asal negara yaitu country, serta contact person dari tabel suppliers. Contact person ini yang dimana adalah phone dari suppliers yaitu from suppliers. Jadi yang di shows yaitu supplier ID, company name, country, dan phone. Untuk selanjutnya, oke, untuk bagian C nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 1, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk. Sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Untuk di query-nya, select produk ID as ID prod. Jadi, produk ID ini akan menjadi ID prod dalam data output. Selanjutnya, kita pakai produk name sebagai nama produk, unit price sebagai harga. Lalu unit in stock sebagai stok barang. Karena di sini ada spasi, maka kita menggunakan petik 2. Nah, jadi data outputnya hasilnya ID prod, product name, harga, dan stok barang. Untuk soal nomor 2, ada tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person semua supplier dengan nama kolom, yaitu sesuai nama kolom asli, nama PRSH, asal contact person dari tabel supplier. Nah, untuk query-nya, select supplier ID, company name as nama PRSH atau ini nama perusahaan nih. Lalu ada country as asal, country itu asal,
Phone sebagai contact person. Seperti tadi karena pakai spasi, jadi kita pakai petik. Lalu ini diambil dari suppliers. Nah, jadi di data output ada supplier ID, nama perusahaan, asal, dan contact person. Selanjutnya, oke. Untuk soal D nomor satu. Jadi di D nomor satu ini, soalnya tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Untuk query-nya yaitu select supplier ID dan company name, lalu address dipisahkan dengan koma, ini kita pakai pipe 2, lalu city dipisahkan koma lagi pakai pipe 2, lalu ada country juga, semuanya menjadi alamat. Dan itu diambil dari supplier. Nah, jadi data outputnya yang ditampilkan yaitu supplier ID, company name, dan alamat. Seperti kalian lihat, seperti yang dilihat di sini, 49 GB, 49 Gilbert ST itu dipisahkan dengan koma, London dipisahkan dengan koma, dan UK. Selanjutnya, ada bagian D nomor 2. Dan D nomor 2, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi kita butuh nama lengkap, yaitu menggunakan title, first name, dan last name. Di sini query-nya select title dipisahkan dengan spasi, first name dipisahkan dengan spasi, lalu last name sebagai nama lengkap. Dan lanjutannya ada address dipisahkan dengan koma, city dipisahkan dengan koma, dan country sebagai alamat lengkap dari employees. Dalam data output ada nama lengkap dan alamat lengkap. Next. Nah, untuk bagian E nomor 1. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka 4 digit. Nah, untuk ini kita butuh nama lengkap menggunakan first name dan last name yang dipisahkan dengan spasi seperti tadi pakai pipe. Pipe itu garis, jadi garis 2. Lalu selanjutnya kita butuh tanggal lahir. Jadi formatnya itu birth date as tanggal lahir to char now, koma mmddy 4. Jadi angkanya ini mm itu sebagai month, dd itu sebagai day. Jadi month ini akan menampilkan 2 angka, D juga menampilkan 2 angka, dan Y4 ini akan menampilkan 4 angka as hari ini. Itu dari employees. Jadi kita dapat data output, nama lengkap, tanggal lahir, dan format hari ini. Next. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Jadi yang selanjutnya adalah bagian E nomor 2. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan angka, hari dengan nama, tahun dengan angka 2 digit. Jadi untuk query-nya itu adalah first name, double pipeline itu, terus kasih spasi, last name, jadi digabungkan menjadi nama lengkap. Lalu berdate tanggal lahir, seperti yang tadi. Lalu to char now, day, YY. Nah, maksudnya di sini adalah M itu month, day itu harinya. Jadi berupa nama, seperti yang di soal. Lalu yang ditampilkan tahunnya 2 digit terakhirnya. Jadi sudah sesuai dengan hasilnya yang di run. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya bagian F nomor 1. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke, untuk
query-nya itu select employee ID, birth date, as tanggal lahir. Jadi birth date-nya dijadikan tanggal lahir. Lalu hire date as tanggal masuk kerja. Lalu age, hire date, birth date as detail usia kerja. Jadi di sini eh, manggil hire date dan birth date-nya sebagai detail usia kerja. Nah, nanti untuk hasil yang ditampilkan tuh seperti yang di bawah. Jadi 43 43 years, 4 month and 24 days. Itu untuk detailnya. Lalu extract year from age, hire date, birth date as usia saat kerja ini sebagai usianya nih berapa gitu. Jadi kalau yang satunya kan detail. Kalau yang usia saat kerja ini namanya apa? Usianya aja gitu. Jadi menggunakan extract from employees. Oke, next. Oke, yang nomor bagian F nomor 2 itu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa sampai saat ini. Oke, untuk sebenarnya kok query-nya sama seperti tadi. Select employee ID, hire date as tanggal mulai kerjanya, now, as tahun sekarang, age now, hire date, as detail masa kerja. Lalu extract year from age now, hire date, as tahun masa kerja from employees. Nah, jadi udah hasilnya tertera tanggal mulai kerjanya kapan, karena kita dipanggil. Lalu tahun sekarang menggunakan age now itu, lalu detail masa kerjanya juga sudah tertera dan tahun masa kerjanya. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, sekarang bagian G nomor 1. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity operasi kali unit price dari tabel order details. Jadi, eh, ringkasnya query-nya itu select order ID, quantity, unit price, quantity dikali unit price S. Nah, ini dijadikan hasil. Oke, from order details. Nah, jadi quantity dan unit price ini dikali gitu oleh oleh query-nya. Jadi yang ditampilkan hasilnya seperti yang dijalankan. Oke. Sudah selanjutnya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Jadi untuk query-nya select produk ID, unit price, units in order, unit price dikali units on order, S jumlah harga pesanan from products. Oke, jadi seperti yang tadi juga, jadi unit price-nya ini eh, jadi unit ini satu unit harganya dikali sama berapa sih unit yang lagi di order gitu. Nah, ini udah tertera hasilnya juga. Nah, untuk yang nol ini sudah jelas ya karena unit price-nya ini kan 18, tapi emang tidak ada yang memesan, jadi hasilnya nol. Untuk yang lainnya kan juga. Tuh. Selanjutnya, oke, selanjutnya bagian A nomor 1. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Untuk query-nya adalah select product name, units on order from products. Lalu untuk perintah query-nya itu yang menjadikan pembeda itu menggunakan order by, units on order, ascending. Jadi fungsinya ascending ini mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Seperti yang sudah di-run, hasilnya 000. Sebenarnya yang di bawah itu banyak yang udah urut gitu. Cuma karena agar gambarnya efisien, jadi diperkecil saja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Oke, jadi query-nya select last name, first name from employees, order by last name, descending. Nah, jadi ini diurutkan dari alfabet yang terbesar dahulu. Jadi di sini sudah dari last name-nya ya yang kenapa apa?
Yang jadi patokan ini di last name-nya. Jadi mulai dari yang terbesar jadi S, P, L, K, F gitu. Untuk first name-nya tidak di apa ya, tidak dilihat gitu, dia jadikan patokan karena emang dari last name-nya yang paling besar gitu. Oke, next. Oke, sampailah kita pada soal yang terakhir, yaitu bagian I nomor satu. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi untuk query-nya adalah select product name as nama produk, unit price as harga real produk. Nah, lalu dioperasikan unit price dikali 0,25 untuk 25%-nya as harga diskon from products. Lalu, nah ada order by lagi karena diminta dari soal kita urutkan unit price-nya dari yang terbesar. Nah, untuk hasilnya juga sudah tertera ya, harga diskonnya jadi berapa. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.